3N walaupun humoris tetapi mengandung makna anu langkung dalam urang sadaya kangge nganapkahkeun makna di Allah Subhanahu wa taala bisa kehidupan urang di alam dunia. Mudah-mudahan urang dina nggoning hal ihwal anu disuhunkeun ka Allah dina mang pirang-pirang ujian lagi nikmat sehat jeung umur kalunganana di mana urang tawakal jeung sabar bakal lulus urang ujian ti Allah salam hirup di alam dunia ku keyakinan anu ketauhidan urang sadaya. Insyaallah lajengna wae kana taujiah anu akhir ti Bapak Piki. Paminten kanggo Bapak Piki sacekap-cekapna abdi disangakeun waktu sacekap-cekapna mangga. Mangga Pak minum Pak. Habis deh minum. Buah kopi buah kedong dong. Seberapa menit ya? Kopi dong. Minum dong. Saya kurang tuh ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Kalau saya kan saya pikir mau kajian saya lebih cepat lebih bagus. Buah jambu, buah teh. Kan itu jadi teh. Atau punya ku cai teh. Anu pantunan dapat tempat saya bingung nih. Kalau tahu cai ke pantu tapi pantunan tetap tuh bingung orang. Masak air. Buah jambu. Kiring pada bisa pinter pantun sih. Demikian tadi. Kalau dari saya ada satu. Ada ikan dimakan belalang. Pengajiannya sudah selesai, ayo pulang. Enggak apa. Makan dulu deh, Pak. Niatnya kesini mah sama-sama kita ngaji bareng. Sama-sama ngaji bareng, mendengarkan ilmu juga. Jadi sama-sama Pak. Tidak ada yang di sini lebih alim yang nggak ada, yang belum alim juga nggak ada. Jadi kita sama-sama. Karena sudah sama-sama ya kita pulang. Sama pulang. Ada yang masih ngantuk nggak? Udah. Perang menit Bu. Erek sabar menit ya. 5 menit cukup ya. Masalahnya saya nggak bisa guyon ini masalahnya. Pak Lurah bisa guyon, Bang Edi bisa guyon, dan saya sih kudu kumaha gitu. Atau kamu lucu boleh kami seri. Jadi kami mikir. Ya mas jadi nak kita orang melucu boleh seri. Melucu seri, kalau terlucu harus mikir. Mikir gini lucu. Maksudnya sama mau cakang nasihatin ke orang. ya udah kita mulai ya Pak. Mohon maaf nek saya nggak bisa ngelucu, mohon maaf. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina masjid. Masjid apa Pak? Al-Ikhlas, subhanallah. Sudah 6 bulan mungkin ada nggak kesini saya ya. Jadi lupa nama masjidnya. Semoga senantiasa dongkapnya orang sadayana di masjid iya menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, istrinya, sahabatnya dan juga seluruh alim ulama yang dengan beliau-beliau kita semuanya mampu berkenalan dan dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat beliau Bapak
Lurah Sadahayu, ya alhamdulillah senantiasa semangat menghidupkan majelis terutama di malam ini. Alhamdulillah kita bersyukur semoga senantiasa beliau dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Imam Masjid, alim ulama, dan juga Bapak Kadus, dan juga Bapak BPD, RT RW, dan juga tidak lupa kepada Bapak Ustadz Edianto, ya alhamdulillah dari Sadahayu senantiasa selalu setia mendampingi Pak Lurah. Jadi dari zaman apa kemarin tuh Tarkim ya Pak. Pang Setiana mendampingi Pak Lurah itu Mang Edi ya. Kalau saya mah sering bolong-bolong gitu nggih. Jadi bersyukur selama Sadahayu masih Pak Lurahnya semangat, mungkin Pak Edi juga semangat, Pak Trisyanto dan kita semuanya yang hadir di sini semangat, insya Allah ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah menghidupkan majelis seperti ini karena di daerah lain mungkin belum tentu bisa seperti ini, Pak. Untuk masuk masjid aja dicurigai ya. Bersin sedikit dicurigai nggih. Alhamdulillah di sini betul-betul adem, ayem, tidak ada yang saling curiga dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita di sini sedikit sama-sama mengkaji ayat Allah atau wahyu Allah, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Malam ini kita diperintah oleh Allah untuk mengkaji ayat ini. Tidak hanya mengkaji, semoga nanti setelah kita memahami ayat ini kita mempraktekannya. Diberikan oleh Allah kekuasaan untuk mempraktekannya. Karena meskipun ayatnya sepele 3 ayat ya, kalau bagi orang-orang syariat cuma 3 ayat ini gitu kan. Padahal itu di dalamnya luar biasa. Tidak ada ayat yang bisa disepelekan. Inna sa temene inna a'tainakal kausar. Allah memberikan nikmat yang begitu jenuk, banyak, loba, tak terbatas, akeh, apa Pak? Apa nih? Jenuk. Ya. Tetapi kalau kita kaji betul, apakah iya kita sudah sadar akan ayat ini? Ayat yang pertama, inna a'tainakal kausar. Kira-kira kita duduk seperti ini nikmat nggak Bu? Nikmat. Kita bisa bernafas nikmat. Kita bisa berkumpul seperti ini juga nikmat. Bahkan kita masih denyut jantung berdenyut hati itu juga nikmat. Tapi kebanyakan manusia lupa akan nikmat Allah yang terbesar, yaitu nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat di saat enak itu hal biasa ya. Ada enggak yang sudah mencapai makom diberikan sesuatu yang tidak enak tetap mengatakan itu nikmat? Contoh nek punya uang, dapat uang kan nikmat ya Pak. Dapat anak lahir, cucu lahir kan nikmat ya Pak Edi ya. Alhamdulillah kemarin sudah lahir cucu Pak Edianto, Pak Ustadz yang ketiga dari yang pertama, anak putra yang pertama. Jadi sudah 3 cucunya. Alhamdulillah, itu nikmat luar biasa juga. Tetapi ketika Allah menguji kita, menghadapkan kita kepada sesuatu yang tidak enak, berupa sakit, berupa nggak punya duit nggih, atau mungkin besok mau PTSL bingung, nggak usah bingung-bingung, ada Pak Lurah gitu ya, 100.000 apalagi kan. Cek Pak Lurah kan tadi kecil gitu kan, 100.000 mah kecil gitu ya, jadi nggak usah bingung-bingung, solusinya di Pak Lurah. Kalau Pak Lurah udah bingung lah baru. Nah, ketika dihadapkan sesuatu yang tidak enak, hati bisa berkata nikmat gitu, itu sudah luar biasa. Tetapi saya dan panjenengan belum bisa ke makom itu nggih Pak nggih. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih di antara kita, tidak ada. Jadi kita berusaha menyadari apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik enak tidak enak, nikmat tidak nikmat, sakit tidak sakit, punya duit nggak punya duit, semuanya nikmat. Ya, semua datangnya dari Allah.
Dan semua itu yang terbaik, Pak. Semua yang terbaik. Kita diberi sakit oleh Allah. Itu yang terbaik. Karena apa? Kalau kita tidak pernah diberi sakit, mungkin kita tidak akan pernah mengingat Allah. Bener nggak? Kita yang ada sombongan, terus sombong terus. Nih aku nggak pernah sholat sehat terus gitu ya. Padahal itu adalah suatu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kita tiba-tiba pulang kerja, capek-capek, nyampe rumah, buka apa itu? Tutup nasi itu namanya apa, Pak? Tutup saji, adanya cuman pete sama pedak sama sambal sama nasi. Padahal dari sawah itu sembayangin. Ayamnya ikan goreng atau enggak ayam goreng ya. Sama makanan yang enak sekali. Kira-kira hati bagaimana? Ketika hati kita sudah bisa tidak protes, itu sudah baik. Tetapi ketika kita hal sekecil itu aja kita masih sering protes, Bu ya. Itu kan dihadapkan oleh Allah kita sesuatu seperti itu ya. Harapannya kita tinggi ya. Capek-capek pengen makan enak gitu kan. Ternyata nyampe rumah pemajikan cuman masakin jengkol sama asinan gitu ya. Kan Sama telenjeng. Bukan terlalu hayang enak. tapi kata versi Pak Lurah itu enak banget, Pak. Mereka hayang tadi nage. Dari hal terkecil aja itu hati kita sudah tidak pernah protes, itu sudah luar biasa. Berarti jenengan sudah mulai terbukakan hati untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang sudah tidak ada lagi protes, Bu. Kita masih sering protes enggak? Ibu-ibu kalau dikasih uang bapaknya masih protes enggak? 10.000 protes. Kurang baik ya. Kurang baik. Bapak-bapaknya kalau nggak pernah dijatah ibunya protes enggak? Orang mending. Mending. Ya. Jadi kita belajar mengamalkan ilmu tidak protes ya. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita yang paling ringan. Jadi bentuk rasa syukur yang paling ringan itu kita berusaha menerima apapun yang dihadapkan oleh Allah kepada kita. Berusaha. Dari yang tidak enak, nikmat, tidak nikmat, punya duit, nggak punya duit, ya, bisa beramal, tidak bisa beramal, bisa zakat, tidak bisa zakat, bisa haji, tidak bisa haji, semua yang dihadapkan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita berusaha mengamalkan itu. Biasanya kalau sudah muncul seperti ini ada ujian, Pak, habis ini, Pak. Biasanya, Pak, tidak sembarangan, gitu. Karena jenengan sudah diberikan ilmu seperti ini. Ya mungkin kita pulang-pulang tiba-tiba mungkin ya ayam satu-satunya yang paling enak di atas meja digondol tikus. Padahal kencot di ayam kencot itu. Itu kira-kira hati gimana? Ingat Allahnya atau ingat tikusnya gitu loh? Ayam. Ayamnya hilang. Tikus bangka warah gitu. Yang tak maksud hati harus ingat Allah itu bukan tikusnya itu Allah, bukan, Pak. Tetapi Allah lah yang menggerakkan tikus itu memakan ayam, terus ayamnya lengit dimakan tikus, ya kan? Terus hati kita lebih buruk dari tikus. Karena apa? Karena kita protes terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat, berarti setelah ini mungkin akan ada ujian, apapun itu bentuknya. Bisa yang paling ringan atau mungkin yang sedang saja. Nggak usah yang tinggi-tinggi, Pak ya. Yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan dulu maksudnya gitu loh. Kalau Pak Lurah itu sudah terbiasa, Pak, diuji seperti itu, Pak. Dengan perangkatnya, mungkin dengan warganya. Ini tahan uji nih. Jadi wis rata-rata setiap pemimpin itu ya, itu adalah orang yang spesial, Pak. Enggak bisa bukan orang sembarangan, enggak. Jadi setiap pemimpin itu pasti orang yang spesial yang sudah dipilih oleh Allah, bukan sembarangan. Meskipun terlihatnya Pak Lurah humor itu, tapi hatinya itu sudah pilihan dari Allah. Jadi pasti sudah siap untuk tahan banting, tahan omong, tahan utangan ya. Maksud tahan utangan itu ada yang nembung utang tadi, Pak. Tahan emosi. Tahan emosi. Gitu. Itu. Jadi malam ini dengan inna a'toinakal kausar, amalkanlah itu tadi. Apapun yang dihadapkan oleh Allah
dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam kok kita nemui tidak enak, itulah semua bentuk nikmat dan kasih sayang dari Allah. Carilah sisi kasih sayangnya Allah di situ. Contoh bannya bocor. Ini sebenarnya kasih sayangnya Allah. Kalau bannya nggak dibocorkan, mungkin. Iya. Ya gitu ya. Kita harus bisa berpikir ke situ, Pak, apapun yang terjadi. Ketika hati kita sudah ke situ, itulah pintu utama, ya, pintu utama terbuka sudah menuju makrifat Allah. Belum sampai ke pintu-pintu selanjutnya, itu nanti bertahap, nggih. Jadi pintu pertama itu ketika engkau sudah bisa belajar ke situ, apapun yang dihadapkan, engkau ingat Allahnya dan engkau melihat kasih sayang Allah di situ, tidak pernah bersuuzon kepada Allah, disitulah pintu pertama makrifat, lamun cek bahasane jenengan sudah menjadi kandidat calon kekasih Allah. Kalau bukan calon, itu nggak mungkin berpikir gitu, Pak. Hati pasti akan selalu suuzon sama Allah. Itu berarti kita belum menjadi calon kekasihnya Allah. Tetapi ketika Allah sudah membentuk hati, oh apapun yang dihadapkan oleh Allah, tiba-tiba ada orang tembong datang ke Pak Lurah, ya. Pak Lurah mau nembung uang, itu Pak Lurah tidak bisa ngeliat Allahnya, pasti akan diberek, Pak. 5.000. Karena, tetapi kalau Pak Lurah masih melihat ini makhluknya, jeng naon maneh dulurke lain gitu. Tetapi ketika Allah melihat, oh ini orang ini datang ke rumah saya, yang menggerakkan adalah Allah, dia sangat butuh, dan ini rezeki juga rezeki Allah kan. Ada uang di lemari saya itu juga uangnya Allah kan ya, bukan uang kita gitu kan. Ketika datang ke situ ya, hati sudah, itu sudah pintu pertama, jenengan sudah bergelar calon kekasih Allah. Kalau sudah calon kekasih Allah, itu pasti sudah satu wadah, Pak, dengan kekasih Allah, Pak. Sudah satu wadah. Cuman masih beda kelas loh, Pak. Paham nggih? Itu sudah menjadi tatanan yang cukup bagus. Ketika engkau sudah bisa melihat apapun yang dihadapkan oleh Allah, itu semua adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Ya, itu dulu. Terus kemudian fasolli li rabbi kawanhar. Jadi Al-Kausar itu adalah telaga. Al-Kausar itu adalah telaga di surga, Pak. Al-Kausar itu telaga di surga, di mana kalau telaga itu kan air ya, Pak ya. Air itu tanda ketenangan ya. Dan yang namanya diminum nggak habis, diminum nggak habis, itulah suatu kenikmatan yang abadi yang kita nggak sadar sebenarnya Allah sudah berikan saat ini di dunia. Tetapi kita selalu kufur, kebanyakan manusia, betul nggak? Selalu kufur karena kita selalu kurang ya. Lupa apa yang sudah diberikan oleh Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih nikmat. Selanjutnya fasoli, apa fasoli, Pak? Dirikanlah sholat. Nek dirikanlah sholat itu kita berarti tidak lagi memandang, ya punten ya, tidak lagi memandang sholat secara syariat saja loh, Pak. Artinya apa? Kita juga harus memandang sholat juga secara hakikat. Dua-duanya harus imbang. Selama ini mungkin kita hanya mengerjakan sholat secara syariat, itu pun masih bolong-bolong ya. Ada nggak yang masih bolong-bolong, Pak, Bu? Ya, berusahalah meskipun nggak ke masjid, meskipun ya, tetapi di rumah jangan sampai bolong. Minim itu, Pak. Ya, meskipun nggak mampu ke masjid ya, tetapi ini alasan nggak mampu mah rada aneh ya. Kaki dua punya ya. Kaki dua punya. Nek alasan jauh ada motor ya enggak. Kalau alasan hujan ada payung. Kalau alasan mati lampu ada senter. Terus alasannya naon deui? Gitu loh. Ya, jadi itulah kita lupa bahwa Allah itu sudah memberikan telaga yang sangat luas, telaga nikmat yang tak terbatas kepada kita, tetapi kita banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri saya. Sama, Pak, saya dan panjenengan itu sama, masih ahli kufur, sama. Jangan dipungkiri, Pak, karena apa? Kita masih ada kufurnya, bener nggak? Tetapi minimal kita sudah tahu ilmu ini dan berusaha untuk semakin syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk syukurnya? Fasolli, dirikanlah sholat secara syariat itu bagus. Sekarang naikkanlah menuju sholat hakikat. Lamun cek bahasa gaulnya itu sholat doim, Pak. Sholat doim itu adalah bagaimana hati itu juga ikut sholat, Pak.
Jadi ketika gerakan sholat sudah baik, bacaan sholat sudah baik, perilaku kita 24 jam itu juga harus baik. Itu artinya engkau sudah sholat hatinya. Tetapi ketika dari masjid kelihatan fasih nggih. Ngimaman deui lain Pak Imam. Nyampe rumah ya, ngelihat istri ditabrak ya. Lihat anak ditabrak, paseak ya. Ngelihat tetangga iri, dengkinya masih tinggi. Desi nanaunan gini ya. Katanya fasih ya kan. Tetapi hatinya masih belum fasih. Ya, berperilaku terhadap apa yang ada di dunia. Artinya apa Pak? Kita harus semakin mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang paling tujuan penting sholat. Maka dirikan sholat itu tidak hanya melaksanakan sholat. Maka ayatnya mengatakan bukan laksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Berarti tidak hanya syariat, tetapi juga sholat secara hakikat. Ya. Maka kalau kita lebih kaji dalam ini nggak habis Pak tentang bab sholat. Tetapi saya singkat saja. Intinya adalah syariat kita tegakkan, sholat doim ya dengan 24 jam. Hati kita selalu nyambung kepada Allah. Itu juga harus kita kerjakan. Caranya bagaimana? Itu tadi, ketika engkau sudah bisa melihat apapun yang kau lihat itu, lihat Allahnya, itu sudah otomatis hati jenengan sholat Pak. Ya, sudah otomatis sholat, belajar. Terus kemudian yang paling selanjutnya, bentuk syukur kita selanjutnya adalah fasholli lirabbi kawanhar lirabbika wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, ini kira-kira hari raya sudah berapa lagi, Pak? 20 deui nggih. Jadi ada perintah berkorban di sini bagi yang mampu, Pak. Kalau yang belum mampu, dikasih mampu, jangan dipaksa, Pak. Saran saya jangan dipaksa. Jangan sampai ngutang maksudnya, Pak. Terus kemudian bagi yang mampu, usahakan keluarkan, Pak. Jangan sampai ada penentangan dalam hati nggih. Sebisa mungkin kalau di sini ada kelonggaran, latihan korban tetap diterima, bagus. Contoh ya, saya belum mampu 1 kambing katakanlah. Kok panitia menerima seberapapun? Katakanlah 100.000, nggih. 50, 200, itu tetap dikeluarkan, Pak. Itu sebagai latihan korban. Dan itu niat baiknya sudah dicatat oleh Allah hampir senilai dengan korban itu. Tidak ada ruginya. Yang penting tidak ada penolakan dalam hati. Panitia, Pak Panitia, ini saya cuma punya uang 50.000. Ya, saya sanggupnya segini. Ini untuk korban saya. Wallahi, itu Allah jauh lebih suka daripada orang yang kaya raya tetapi tidak pernah mengeluarkan korban. Punten, ini saya rada sedikit jeru ya Pak. Ya, jadi mohon maaf. Artinya apa? Semua itu tergantung kemampuan. Ya, semakin Allah memberikan nikmat tinggi, semakin kaya, semakin dia sukses, semakin dia beruang ya, otomatis nilai korbannya ya jangan 50.000 ya Pak, gitu Pak ya, bener nggak? Ya minimal kambing satu, atau enggak sapi satu. Kalau nggak bisa ya 500.000 gitu loh Pak. Jadi harus sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau yang punten mungkin ekonominya agak repot ya nggak mungkin dong dipaksakan 1 kambing ya. Jadi semampunya Pak. Yang penting kita ikut andil loh Pak. Lamun ibarat Allah punya hajat, itu jangan sampai kita nggak punya andil sama sekali. Ya, tetangga kita ada punya hajat, ya, ngerehab rumah katakanlah ya. Kayak saya kan nggak mungkin bisa kerjanya kolon jika Pak Kadus ya. Minimal saya cuma datang bersihin genteng gitu kan, bener nggak? Itu kan bikin tuan rumahnya jongjon, bener nggak? Artinya Allah tuh udah jongjon Pak. Tetapi ketika saya nggak datang, ya, saya sehat, ya nggak, saya nggak punya halangan. Kok saya nggak datang? Tuan rumah gimana kira-kira? Sewot kan? Ya, itulah. Ketika Allah besok punya hajat korban, ya, kok saya punya uang 50.000? Jangan malu, wallahi jangan malu.
Ya, karena yang namanya ibadah itu hanya hubungan engkau kepada Allah. Jangan engkau melihat orang lain gede-gede. Belum tentu yang gede itu lebih baik di mata Allah, Pak. Belum tentu, Pak. Punten, Pak. Ya, ketika masih dikotori oleh nafsu, ria, pamer, ingin dilihat orang, dipuji dan sebagainya. Punten. Jadi kita harus semakin belajar ke situ. Tetapi sedekah atau korban dengan pamer itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, itu dipahami nggih. Jadi besok jangan sampai yang hadir di sini nggak punya andil, termasuk ibu-ibunya. Saya cuma punya uang 100.000, keluarkan wallahi, kasihkan panitia. Wallahi itu jauh ibarat tadi itu. Kok bisanya saya cuman bersihin genteng ya? Itu bikin tuan rumahnya jong. Bahkan kita dikasih makan, Pak. Nah, gitu loh, Pak. Jadi ya, jadi ada andilnya maksudnya gitu loh. Tidak ada penentangan, penolakan gitu. Kok ada yang bisa naik gendeng, bisa bikin kuda-kudanya, yaitu acungi jempol, Pak, gitu loh, Pak. Itulah, jadi semua tergantung kemampuan. Ingat, yang namanya korban itu hakikatnya bukan seberapa banyak engkau mengeluarkan, tetapi intinya adalah bagaimana engkau bisa menyembelih dengan mengalirnya darah itu ke tanah. Artinya saat itu engkau sudah menyembelih nafsu hewaniyah dalam hati panjenengan. Itu yang lebih hakikat lagi. Ya. Artinya apa? Yang nama nafsu, saya uraikan lagi, mohon maaf, ada 4. Nggih, diingat-ingat. Diingat-ingat nggih ini ya, agar kita paham siapa musuh kita. Musuh kita itu ini, Pak, nafsu, Pak. 4 ya. Pertama ya, nafsu yang pertama itu namanya nafsu amaroh. Kalau susah menyebutkan amaroh, ingatlah paru-paru. Lambangnya paru, Pak. Paru. Paru-paru itu berarti kan apa? Amarah, emosi, sewot, dengkal, jengkel, ya, enek, dendam, ya enggak? Bededek gitu loh, Pak. Nah, bededek ya, dengerin pengajian bededek, ngomong disindir-sindir baik sih. Padahal ini nggak jeru-jeru banget sebenarnya, saya sudah berusaha nggak jeru ya. Nek pengen dijeroknya ya bisa sebenarnya. Jadi paru-paru ini, Pak, jantung paru-paru ini bededek, Pak. Lihat istri nggak mau disuruh bededek ya, lihat anak rewel bededek. Inilah, ini nafsu, Pak, nggak boleh, jangan kau turuti, Pak. Ya, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu yang kedua adalah nafsu alwamah. Dia lambangnya di perut, Pak. Kalau susah menyebutkan alwamah, perut, iling perut aja, iling perut nih. Beteng ya, beteng ya. Hah? Lamun beteng, eta lebih hubungannya dengan cinta duniawi. Apa? Serakah, ya, mencuri, terus kemudian apa? Kemudian geseran tanah batur ya. Nyolongan kapol. Apapun yang kaitannya dengan duniawi, ya, itulah nafsu. Ya. Dan yang ketiga adalah nafsu nafsiyah atau supiyah. Dia lambangnya otak, Pak. Tadi yang pertama lambangnya apa? Paru-paru. Berarti nek jenengan pas lagi marah, oh ini aku lagi kena serangan nafsu paru-paru. Itu ingat, Pak. Sehingga segera sadar, Pak. Segera sadar. Terus kemudian kok saya jadi orang yang serakah gitu ya. Datang-datang pengajian pengen disuguh apa kopi. Jadi saya serakah, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Sekali. Ya, ini namanya nafsu perut. Ya. Kok mangan pengennya enak, baik, nggak mau tadi loh, Pak. Buka capek kerja, buka itu kok pengennya makan enak. Itu berarti nafsu perut, tidak bisa menerima apa yang menjadi hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih bahaya lagi nafsu yang ketiga, Pak. Ini ngarahnya ke musyrik, Pak. Nafsu nafsiyah ini lambangnya adalah otak. Nah, ketika otak itu potensinya diri engkau menjadi Tuhan. Apa? Merasa paling pintar. Merasa paling berilmu, paling benar, pendapatnya harus didengar, enggak mau dinasehati. Apalagi, Pak? Merasa paling suci. Aku merasa paling pahalanya banyak. Aku udah merasa nggak berdosa, nggak punya dosa. Ini, Pak, ini jebakan hawa nafsu. Yang engkau turuti itu udah otomatis jangan jadi Tuhan.
Aku yang punya kekuatan, aku yang bisa membuat ini, lamun tek aing ya Kak. Lamun bukan saya gitu loh. Kalau bukan saya, kalau bukan saya yang mimpin Yasin, kalau bukan saya yang imaman, kalau saya nggak disorok, kalau saya nggak diorangkan, kalau saya nggak gila pujian Pak. Ingin dilihat orang, riya, pamer, inilah nafsu otak kita. Sehingga dengan hakikat korban, ketika besok engkau ikut korban, tanamkanlah dalam jiwa, saya ingin menyembelih nafsu 3 tadi. Paru-paru, lambung, kemudian otak. Dan Allah menurunkan nafsu yang keempat, letaknya dalam hati manusia. Nafsul mutmainnah. Itulah nafsu yang baik, Pak. Ya, pengen sholat, pengen zakat, membantu orang, ya. Pak Lurah pengen bayaran PTSL yang 100.000 itu, ya Kak. Ya kan biar ini Pak, biar mulus Pak, gitu loh. Kudunya Pak Lurah tanggap gitu loh. Kan katanya enteng 100.000 gitu loh maksud saya loh. Kan berapa jiwa kali berapa jiwa kan lumayan ya Pak ya. Jeng tabungan maksudnya. 1.000 satu orang. Jadi sekali-kali nggak diniatkan karena Allah tuh kadang nggak apa-apa Pak, tapi yang penting tujuannya apik Pak gitu loh. Kan itu tadi membantu tapi niatnya bukan karena Allah Pak ya, ada pamrihnya gitu. Tapi sesekali penting Pak Lurah, demi nanti ketika dapat itu untuk di jalan Allah gitu loh. Jadi sesekali kita nakal tuh nggak apa-apa. Nanti ini apik terus, nanti jadi waliullah Pak. Jadi kadang itu ada harus nakalnya. Hah? Sorangan mah kowe be. 3.000 sekian, 3.000. Loh, kan saya bilang tabungan Pak Lurah. Jadi nafsu yang keempat ini, nafsu kita yang baik mutmainah tadi itu akan membawa hati kita semakin tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irjingi ila rabbiki. Artinya kembalilah kepada Tuhan. Nek kembali ke Tuhan tuh enak Pak, apa-apa dikembalikan kepada Tuhan. Besok nggak punya uang 100.000, gampang balikkan yang Tuhan wae. Sendiri Allah, pasrahkan aja, nggak usah mikir-mikir Pak. Nanti akan digiring Pak. Kok besok saya belum korban belum ada uang, pasrahkan kembali kepada Allah. Illa Rabbiki, semuanya kembali kepada Allah. Itu. Jadi ketika 3 nafsu itu udah nggak sembelih, yang muncul hanya nafsu mutmain. Nah itu. Jadi besok ingat untuk korban sebisa mungkin ikut andil nggih. Jangan minder. Punten, jangan minder. Kok saya mampunya cuma segini, ya. Meskipun kelihatannya rumahnya bagus, tapi kan kita nggak tahu kondisi ekonominya ya, Pak ya. Jadi jangan menjadi omongan dan menjadi patokan. Jangan pernah besok ada omongan membanding-bandingkan, menyebarkan dalam masyarakat yang ini segini, ini cuma segini, kok itu gini, jangan. Diem, Pak, diem. Ya. Punten, saya pesan ini ya. Ketika besok korban diem cep. Ya, jangan engkau pernah membuka omongan terkait ini segini jangan. Itu hanya akan menjadi jebakan hawa nafsu sehingga memecah perpecahan umat Islam di dusun timbang. Pesan saya satu itu, diem. Ya. Saya mampu segini, ya sudah itu, lillahi ta'ala segitu Pak ya. Itu pesan saya diem. Karena puncaknya tauhid itu adalah diam. Kemudian apa ayat terakhir apa Pak? Inna sani akahwal abtar. Sesungguhnya apa? Mereka yang membenci engkau Muhammad, dialah yang terputus atas rahmat Allah. Jadi ketika ada penyampai informasi seperti ini, Pak Lurah, Pak Edi atau siapapun yang mengingatkan tentang bagaimana di jalan Allah, kok ada yang membenci Pak? Punten. Berarti itu adalah golongan orang-orang yang terputus atas rahmat Allah. Karena Allah sudah memutuskan rahmatnya, bisa apa Pak kita Pak? Bener nggak? Menjadi orang yang seperti apa di mata Allah ya? Meskipun kelihatannya sukses, kaya, tapi dia membenci orang-orang yang menegakkan agama Allah. Justru itu Allah sendiri yang akan menanganinya, bukan orang ini. Bukan orang yang menyampaikan, tetapi dia menghadapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada penyampai, orang yang menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah, ikuti. Ya, ketika itu baik ikuti. Ketika nggak cocok atau belum cocok, ya, lebih baik diam, itu jauh lebih aman Pak. Diam. Ya. Punten ini sekali lagi ya, kalau ada Pak Lurah menyampaikan, kok saya nggak cocok ya,
Diem Pak, jangan menghalang-halangi, jangan menentang atau bahkan menghujat. Itu bahaya Pak, bahaya. Kalau nggak setuju lebih baik diem atau nggak ajak diskusi, itu jauh lebih baik. Tetapi ketika engkau menghalang-halangi, menentang ya, apalagi beda keyakinan yang ini jalur apa kok sangat ini, nah itu bahaya Pak. Allah sendiri yang mengurus Pak itu Pak. Itu intinya adalah kita jangan sampai menjadi penentang. Ikutilah apa yang disampaikan oleh siapapun tentang hal ikhwal akhirat dan dunia yang itu menuju kepada Allah, ikutilah. Senantiasa itu semua baik meskipun menyakitkan. Itu tidak bisa panjang lebar kali tinggi. Insya Allah sebagai pertemuan perdana setelah 6 bulan yang lalu ini sudah cukup ya Pak. Ya, karena sudah dari dasar-dasar tauhid sudah kita sampaikan dari dulu sebenarnya. Jangan sudah mengikuti, insya Allah bagi yang sudah mengikuti dasar-dasar tauhid enak Pak mengikuti seperti ini Pak. Tetapi kalau belum mengikuti dasar tauhid, rodok ketinggalan Pak nggih. Jadi kalau yang ketinggalan jangan nyerah. Terus ikuti terus. Nanti lama-lama bisa ngikuti Pak gitu loh. Ya, mungkin dulu nggak ikuti dasar tauhid. Tetapi sekarang ngerasa ketinggalan, jangan nyerah, ikuti terus ya. Kalau bisa jangan pernah lowong ya. Itu insya Allah kalau pengajian di sana ya ikut gitu loh caranya loh Pak. Kalau di sini ya ikut gitu loh. Jadi harus sama-sama ini. Pesan saya insya Allah besok Idul Kurban itu tadi diam ya. Diam, jangan membuat omongan-omongan yang itu mengarah kepada perpecahan ya. Tidak ada manfaatnya lagi Pak, mengagul-agulkan amal itu tidak ada manfaatnya lagi nggih. Lebih baik diam, hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mohon maaf sekali nggih Pak. Kalau saya sedikit dalam, meskipun itu belum tahu dalam, tapi mohon maaf jika sudah menyinggung hati dengan semuanya. Semoga ambil baiknya. Yang intinya adalah semakin kita menemukan siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semakin dalam dan engkau akan yakin tidak mau lagi bertuhan selain Allah Subhanahu wa taala saking nikmatnya. Itu mohon maaf sekali lagi doa insyaallah ditutup langsung oleh beliau Bapak Kaim. Dan kita sama-sama mohon kepada Allah kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan kepada seluruh penduduk Timbang 1 dan juga sekitarnya, kaum muslimin muslimat di mana berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kesadaran bagi kita sehingga wabah ini semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dan kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berjalan lurus jaya yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin wal muslimat membaca taujiah di Bapak Fikih anu mengurus tina Al-Qur'an surat Al-Kausar anu alhamdulillah orang saeutik-eutikeun beuki memahami, mudah-mudahan nambi kesadaran, nambi pengamalan sehingga menuju kana ketauhidan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kangge acara demi acara terus dilaksanakeun atau tinangtos harapan ke Allah urang sadaya pengorbanan wabil khusus ka para alim ulama anu mere saran lewat lisan anjeunna atas izin Allah dina saena ing balesan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bermanfaat ti urang di hari nu bade kasorang. Insyaallah mampu ningkatkeun amaliyah lahiriah batiniah mau barokah dunia sareng akhirat ti urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paminten dina ieu acara di awal dugi ka akhir urang sami-sami ngabandungan atanapi sami-sami sasarengan di majelis janten mau barokah salalamina ka urang sadaya. Sehingga tinangtos kangge akhir panutup namun sakumaha tos diuningakeun ku Mas Piki kangge acara akhir urang doa. Kangge doa tinangtos harapan besar ka Allah kangge pejuang Islam anu mana atas pejuang Islam pendahulu Islam dugi ka urang sadaya ayeuna insyaallah purkon ti Allah nyarengan ka anjeunna baik menuju menang motos pun di alam kubur ku Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang Islam anu pancurahkeun kalam-kalam Allah demi kemaslahatan muslimin wal muslimat, mudah-mudahan anjeunna dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pejuang Islam Timbang 1 khususon
wabil khusus atau ke Bapak Gandum sareng Bapak Kliwon Hadis Darmo Amin, ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Mudah-mudahan orang termasuk anak anu soleh sareng soleh di hadapan Allah. Oke, mudah-mudahan orang mengharapkan doa orang kangge mukmul ibadah besan umi orang, abi-abi orang, wahli wargi orang muslimin wal muslimat. Nutus perut ku Allah Subhanahu wa taala. Ala barokah mudah-mudahan umi orang, abi-abi orang, wahli almarhumah muslimin wal muslimat. Ayeuna karinganan Allah Subhanahu wa taala perkara anu anak soleh sareng solehah kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat timbang satu luar timbang satu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan orang masukkan yang membara di alam dunia mampu ningatkeun oge mampu ngahijrahkeun perilaku ucapan budi parami urang kaya meuli pasuksan dunia lahiriah oleh batinnya dan akhirat menambah barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Kaya muslimin wal muslimat bukan timbang satu luar timbang satu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barokati Al-Fatihah. Mangga pantun